Ketemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Aku berkata kepadamu, jika mereka ingin dia itu pergilah, jadikan semua bangsa lihat dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sobat, di part yang pertama ini, saya ajak kita memahami tentang tema yang diangkat dalam perenungan warga gereja Masih Injili Minahasa di tanggal 20-26 Februari 2022 ini. Tema yang diangkat adalah keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan. Nah, kenapa sampai keteladanan dan kompetensi sebagai seorang pelayan Tuhan sangat diperlukan, sangat dibutuhkan? Kenapa kita membicarakan tentang keteladanan dan kompetensi seorang pelayan Tuhan? Nah, pertama, kalau kita bicara tentang keteladanan, perlukah seorang pelayan Tuhan menjadi teladan? Ya, bahkan harus. Kenapa? Karena seorang pelayan Tuhan, dia adalah sosok pemimpin. Dia adalah sosok yang hendak mempengaruhi. Dia adalah sosok yang hendak menghentar, membimbing, mengarahkan, menuntun. Dan karena itu maka bagi dia keteladanan itu harus menjadi karakteristik. Karena bagaimana mungkin dia akan memimpin, dia akan mempengaruhi orang lain jika dia tidak mampu untuk mempengaruhi dirinya sendiri terhadap apa yang dia sampaikan, apa yang hendak diajarkan, apa yang hendak dia ungkapkan sebagai bentuk panggilan pelayanannya. Jadi kalau bicara sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak hanya bicara tentang melayani, tapi juga kita harus bicara tentang memimpin. Dan kalau bicara tentang kepemimpinan, kita bicara tentang mempengaruhi. Yang pasti, kalau kita hidup sebagai orang yang layak untuk dicontohi, layak untuk diteladani, hal itu akan sangat mempengaruhi dari apa yang hendak dia lakukan dalam rangka mempengaruhi orang lain, dalam rangka untuk membimbing orang lain. Karena ketika dia mampu memunculkan bentuk keteladanan, dia mampu untuk menunjukkan bahwa dia memiliki sosok seseorang yang layak untuk dicontohi, maka hal itu akan sangat-sangat berpengaruh dalam kaitan dengan tanggung jawabnya, kapasitasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena itu penting sekali seorang pelayan Tuhan mampu untuk menunjukkan keteladanannya. Dan kemudian yang kedua, bicara tentang apa? Kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan, keahlian. Ya. Apakah seorang pelayan Tuhan harus punya kemampuan? Ya, harus. Kenapa perlu kemampuan? Perlu kompetensi. Karena ingat, melayani itu juga butuh yang namanya strategi pelayanan. Kita berhadapan dengan berbagai tantangan dan kebutuhan dalam pelayanan, yang dimana juga itu akan dipengaruhi oleh perubahan zaman. Kita melihat zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Tantangannya juga pasti berbeda, kebutuhan pelayanannya juga pasti berbeda. Dan oleh karena itu maka seorang pelayan Tuhan itu harus punya kompetensi. Artinya apa? Kemampuan, keahlian untuk bagaimana dia mampu menciptakan strategi pelayanan dalam rangka untuk menjawab setiap kebutuhan pelayanan, setiap tantangan pelayanan yang ada di hari-hari berjalan kehidupan kini bahkan seterusnya. Karena itu maka menghadapi berbagai kondisi, situasi yang berubah-ubah dengan berbagai perkembangan zaman, berbagai bentuk kecanggihan yang dihadirkan juga, itu tentu memiliki tantangan yang tersendiri, memiliki juga kebutuhan pelayanan tersendiri. Dan karena itu maka seorang pelayan Tuhan dia harus punya kemampuan, dia harus punya keahlian bagaimana dia merancang strategi pelayanan supaya segala kebutuhan pelayanan ataupun juga tantangan pelayanan mampu dia hadapi dengan kemampuan yang dia miliki. Dan karena itu maka melayani tidak hanya bicara tentang berserah diri, memberikan diri, tetapi juga bagaimana mengembangkan diri, bagaimana menciptakan diri sebagai pribadi yang siap untuk berkreasi, yang siap untuk berinovasi, sehingga bisa menghasilkan strategi-strategi pelayanan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan yang ada. Nah, itu sebenarnya juga yang mau ditunjukkan oleh seorang Paulus, sebagaimana yang tertuang dalam bacaan perenungan minggu berjalan ini dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-16. Bagaimana sih bentuk keteladanan ataupun juga kompetensi yang dimiliki oleh seorang Paulus yang mau ditunjukkan melalui bacaan ini? Itu part yang kedua. Tuhan Yesus berkati.
Bye.